Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo healthy people, selamat datang di podcast Ruang Hebat. Seru bincang sehat dan bermanfaat di episode ke-12. Kali ini saya Desiana yang akan menemani healthy people dimanapun berada. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang dekat dengan kita nih, mulai dari bayi sampai dengan lansia, yaitu posyandu siklus hidup. Nah, kita akan juga bahas kenapa posyandu ini penting bagi semua usia, kemudian siapa saja sasarannya. Langsung saja, sudah hadir bersama kita Kak Evi Rahmawati, nutrisionis di Puskesmas Cengkareng. Halo Kak Evi. Halo healthy people. Gimana kabarnya Kak hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Senang banget nih bisa ikut di podcast Ruang Hebat ya. Oke, kami juga senang Kak Evi ada di sini hadir bersama kita. Nah, sebelum berbincang jauh ya Kak, saya buka dengan pertanyaan yang mudah dulu nih Kak. Nah, familiar banget ya kalau kita dengan namanya posyandu. Tapi kok sekarang ada istilah posyandu siklus hidup. Nah, Kakak bisa jelasin nggak nih apa maksudnya? Oke. Memang kan kalau sebelumnya healthy people mungkin udah sering dengar yang posyandu ya. Ada posyandu balita, mungkin ada posbindu ataupun yang sering dengar juga ada yang posyandu lansia atau juga posyandu remaja. Nah, saat ini kita sekarang itu ada di posyandu siklus hidup Kak. Jadi posyandu siklus hidup itu perkembangannya dari beberapa posyandu tadi, namun jadi satu wadah yang dimana itu mulai dari usia bayi balita itu sampai dengan lansia. Jadi ruang lingkupnya, sasarannya pun hitungannya jadi lebih meluas di satu titik posyandu itu sekarang. Wah, berarti udah lengkap ya Kak ya? Semua usia dirangkul ya? Iya betul, jadi sudah semua usia dirangkul. Nah, sekarang nih Kak, apa perbedaannya posyandu biasa dengan posyandu siklus hidup ini? Nah, kalau yang posyandu biasa, itu contoh kalau misalnya posyandunya, yang sebelumnya ada bayi balita, itu hanya ruang lingkupnya kan hanya bayi balita, datang, lalu diukur, itu yang bayi balita saja. Namun bedanya saat ini di posyandu siklus hidup, sasaran yang datang itu mencakup dari seluruh usia, jadi yang datang misalnya dia bareng bayi balita, bareng ibunya, ataupun mungkin kakaknya yang sudah 5 tahun, ataupun sekolah, atau neneknya yang mengantar bayi balita tersebut pun sudah mulai menjadi sasaran di posyandu itu sendiri Kak. Dan layanannya pun sekarang sudah mulai banyak dibandingkan yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya mungkin yang tadi layanannya hanya imunisasi mungkin, atau hanya screening pertumbuhan dan perkembangan. Karena sasarannya juga sudah mulai meluas, sekarang layanannya pun juga lebih banyak kondisi usia-usia tersebut. Nah, kalau begitu lebih tepatnya siapa nih sasaran posyandu siklus hidup ini Kak? Untuk sasarannya tadi saya sudah sampaikan ada bayi balita, lalu ada ibu hamil, ibu menyusui itu sudah boleh datang ke posyandu, lalu juga ada anak usia sekolah mulai yang 5 tahun mungkin yang biasanya lulus posyandu balita, dia bisa ikutan anak usia sekolah, lalu ada anak usia yang remaja, anak SMP, SMA pun silakan hadir, lalu usia dewasa dan usia yang lansia Kak mulai dari 60 tahun pun sebagai sasaran di posyandu siklus hidup saat ini. Wah, berarti udah lengkap banget ya. Pantesan saja namanya siklus hidup ya Kak. Jadi memang semua siklus ini jadi sasaran di posyandu ini ya. Betul. Jadi siklus hidup itu kan mulai dari nol kita lahir sampai dengan usianya di lanjut usia tersebut. Oke. Nah, untuk wilayah Cengkareng nih Kak ya, sudah berapa posyandu yang dibuka? Nah, untuk saat ini kita kalau dari posyandu balita, sebelumnya kita ada 153 posyandu balita dengan kita juga punya posbindu dan posyandu lansia ada 70. Namun dengan adanya target adalah posyandu siklus hidup, kita saat ini sudah mulai membina sekitar 10 sampai 15 posyandu siklus hidup sampai dengan tahun 2025 ini. Oh, berarti belum begitu banyak ya? Belum, karena dengan mindset yang sebelumnya kan mungkin masih ada berpikir posyandu hanya untuk bayi balita, kita menambah pelan-pelan, berharap lingkungan kita juga sasarannya RT RW terinfokan perihal sasaran posyandu siklus hidup sekarang tidak hanya untuk bayi balita saja. Nah, untuk jadwalnya kapan saja nih Kak? Kalau jadwal kami biasanya kerjasama dulu dengan tim lintas sektor
misal dari RT RW ataupun dari kader itu sendiri, dan kami menyesuaikan juga dengan jadwal tenaga kesehatannya. Nah, nanti jadwal itu biasanya kami koordinasi dengan tim promosi kesehatan untuk masuk ke Instagram. Mungkin Healthy People belum lihat nih Instagram kami. Instagram kami itu yang Puskesmas Cengkareng. Jadi nanti tolong dicek ya, rutin jadwalnya tiap bulan ada di sana. Oke nih, jadi Healthy People, ayo dicek jadwalnya ya di IG Puskesmas Cengkareng supaya nggak ketinggalan nih jadwal posyandunya, ya. Nah, Kak Evi, lanjut nih. Aku tuh pernah dengar istilah 5 meja di posyandu. Nah, kakak bisa jelasin nggak apa sih tugas masing-masing di 5 meja itu? Nah, mungkin Kak Yana masih dengarnya yang 5 meja ya. Tapi kalau kita berpikir jangan sebut meja ya. Karena kan meja bisa lebih dari 5, nanti dianggapnya 5 meja. Kita sebutannya sekarang 5 langkah sih Kak. 5 langkah itu langkah yang pertama dengan posyandu siklus hidup itu ada di bagian pendaftaran. Nanti langkah kedua itu ada pengembangan dan pengukuran. Lalu langkah tiganya ada pencatatan, dan langkah keempat masuk ke pelayanan kesehatan, dan di langkah 5 di bagian penyuluhan kesehatan ataupun yang bagian edukasi saat ini. Oh, jadi alurnya jelas nih ya. Iya. Jadi masyarakat datang, kemudian mendaftar. Nah, setelah mendaftar, mereka mendapatkan pelayanan posyandu ya. Nah, di akhirnya juga mereka dapat ilmu juga ya. Nah, memang di langkah terakhir kan ada bagian edukasi ya, dari masalah dari langkah 1 hingga langkah 4 itu akan teridentifikasi dan disampaikan masalah tersebut di edukasi tersebut. Oke. Nah, sebenarnya nih apa tugas utama dan fungsi posyandu siklus hidup ini, Kak? Kita bilang kalau posyandu siklus hidup itu lebih ke arah pencegahan ya Pak, pencegahan jangan sampai warga ataupun masyarakat ke arah yang sakit. Jadi mulai ada screening di posyandu siklus hidup tadi yang saya sampaikan, layanannya sudah mulai ada screening. Screeningnya itu dari perkembangan ya, kita mungkin sebutnya SDDTK, lalu ada screening untuk yang versi pertumbuhan, berat badan, tinggi badan anak, lalu untuk ibu hamil, apakah ibu hamil lingkar lengannya itu kondisinya kurang atau tidak, yang menggambarkan dia ke arah kurang energi kronis, ataupun mungkin untuk yang remaja mulai nanti akan ada kayak HB ataupun yang hemoglobin, apakah ke arah anemia ataupun tidak, sampai dengan usia lansia dengan pemeriksaan gula darah, kolesterol ataupun yang lain seperti itu. Oh, jadi ini posyandu ini juga kayak jembatan ya antara masyarakat sama layanan kesehatan gitu ya, Kak ya? Ya, dan kita berharap dari edukasi ini kan masyarakat terpapar ya tentang perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang baik selama ini mungkin sambil diperbaiki secara evaluasi sendiri di masyarakat itu sendiri. Nah, Kak, seperti yang kita ketahui ya, Kak, kalau stunting itu program prioritas nasional ya. Nah, sekarang peran posyandu ini apa nih untuk mencegah stuntingnya? Nah, kita tahu dulu ya untuk Healthy People, stunting itu kan kondisi yang dimana tinggi badan berdasarkan usia itu tidak sesuai dengan standarnya. Jadi diharapkan di saat yang posyandu siklus hidup itu nanti ada plottingnya memang untuk tinggi badan berdasarkan usia. Jika ditemukan memang ada kondisi ke arah pendek atau arah stunting, itu mulai akan kita rujuk ke puskesmas, nanti ada tindak lanjutnya untuk rujukan ke rumah sakit. Yang lebih paham itu adalah dokter spesialis anak untuk penanganan stunting tambahan. Jadi di ibu hamil juga bisa mendapatkan wawasan ya, Iya, agar calon anaknya itu nggak stunting ya, Pak ya. ya, kan ibu hamil kita bilang itu adalah maskot ya, maskotnya kita di Indonesia ini itu adalah ibu hamil. Iya. Nah, sekarang apa nih tujuannya, Kak, diadakannya posyandu siklus hidup ini? Ya, untuk tujuan utamanya yang pasti sih kami berharap bisa mencakup ya jumlah masyarakat biar untuk derajat kesehatan juga mulai meningkat, mulai kesadaran diri tentang perilaku hidup bersih dan sehatnya, mulai juga kondisi angka kematian ibu dan anak, jadi mulai diperhatikan. Lalu kita bahas juga pencegahan ke arah penyakit yang tidak menular, mulai dari pengecekan tekanan darah, kolesterol, itu adalah screening awal, biar kami tahu nih masyarakat mulai ada pencegahan ke arah penyakit tidak menular tersebut. Oh, Masya Allah, berarti mulia banget ya tujuannya ya, kayak diadakannya posyandu ini ya. Ya. Nah, kalau semuanya aktif nih ke posyandu, Healthy People, masyarakat Indonesia pasti semuanya sehat. Ya kan, Kak? Iya, itu pastinya seperti itu. Itu harapan dari semua kami ya. Oke. Nah, Kak, ini masih ada nih kalau masyarakat yang jarang ke posyandu. Nah, apa dampaknya nih, Kak, buat kesehatan? Untuk masyarakat yang jarang ke posyandu, kami bilang itu sangat disayangkan ya. Karena
kesehatan sudah berupaya menyalurkan pelayanan kesehatan juga nih, panjang tangan ke wilayah RT, RW, wilayah setempat. Mungkin tidak semua rumah dekat dengan puskesmas gitu ya. Jadi Posyandu adalah wadah yang pertama untuk melakukan screening kondisi kesehatan dari usia tadi bayi balita sampai dengan usia lansia. Kalau nggak datang, aduh sayang banget itu ya. Jadi tidak terscreening minimal 1 tahun, bisa terscreening 1 sampai 2 kali lah untuk kondisi yang dewasa dan lansia. Itu sih Kak. Nah, kalau healthy people nih yang belum pernah ke Posyandu nih Kak. Nah, ada cara mudah gak Kak gimana mereka supaya bisa akses ke Posyandu? Tadi untuk yang akses ke Posyandu, yang belum pernah ke Posyandu bisa mungkin kita punya tetangga. Sekarang kalau di wilayah itu ada kader Dasawisma, ada juga kader Posyandu atau kader kesehatan, ada kader Jumantik, bisa saling tanya ke kader. Jadi kami berharap juga masyarakat lebih aktif dengan kondisi di lingkungan rumahnya. Bisa selain tadi yang lihat kita jadwal, tapi bisa juga dari aktif dari masing-masing kader itu sendiri. Jadi langsung nanya ya Iya, ke betul, kader jadwal wilayah ya. Posyandu. Nah nih, apa ada yang perlu dipersiapkan sebelum datang ke Posyandu? Kalau yang persiapan, kalau untuk yang bayi balita, saat ini kan kami ada buku KIA ya. Buku KIA pun juga ada yang terbaru. Jadi nanti healthy people boleh melihat kondisi yang buku KIA yang terbaru dicek tahun yang di 2025. Itu dia di buku KIA itu ada KMS ya Kak. KMS itu KMS. mungkin sebetulnya ke arah kartu menuju sehat, itu untuk pengecekan berat badan berdasarkan usia anak. Lalu juga nanti diharapkan bahwa kalau untuk ibu hamil juga sama buku KIA tersebut. Lalu untuk yang usia lansia itu boleh bawa yang buku lansia, mungkin warnanya warna oranye biru kalau nggak salah ya di buku lansia itu. Untuk yang usia dewasa ataupun yang usia anak sekolah boleh. Kalau memang ada rapot kesehatan dan dibawa pulang, itu boleh dibawa rapot kesehatan. Oh boleh juga ya Kak? Boleh, itu nanti kita catatkan di buku tersebut Kak. Oh, nah ini kan semua siklus hidup masuk ya. Nah termasuk remaja ya Kak ya. Nih kalau misalnya nih ada remaja yang masih malu-malu nih Kak, apa tips dari Kak Evi nih supaya mereka lebih mau untuk datang ke Posyandu? Ya, untuk yang remaja memang sulit ya. Memang kalau untuk remaja karena sebagian besar kader kami itu usianya di atas 20 tahun dan ada juga yang usianya hampir ke arah lansia. Mungkin berpikir, ketemunya sama orang tua gitu. Tipsnya yang pasti sebenarnya saya lebih berharap tim Karang Taruna juga nih kalau lingkungan rumahnya ada Karang Taruna yang aktif. Jadi kader kesehatannya tidak hanya dari yang usia-usia lanjut. Karang Taruna bisa ikut serta sebagai kader di pas hari H buka Posyandu. Mungkin saling ya kalau ada yang remaja datang, wah ada Karang Taruna ini yang hadir, itu sebenarnya upaya yang awal mula kita uji coba Kak. Dan itu lagi kita pikirkan Karang Taruna mana yang bisa kita aktifkan kondisi di wilayah. Nah berarti healthy people dan remaja nggak usah malu ya ke Posyandu ya. Nah sekarang nih apa harapan Kak Evi nih untuk Posyandu ke depannya? Untuk membantu masyarakat lebih luas. Ya, untuk harapan yang Posyandu ini, kami juga berharap Posyandu ini tetap bertambah terus ya Kak, yang Posyandu siklus hidup. Jadi dari yang tadi 10 sampai 15, kami berharap di tahun 2025 kami bisa dapat 20 Posyandu siklus hidup. Dan masyarakat juga sudah mulai aware atau aktif tentang kesehatan. Sekarang banyak ya masalah-masalah tidak hanya kesehatan fisik, mungkin kesehatan mental pun juga ada. Jadi itu screening pertama yang bisa dilakukan kalau mungkin jangkauannya tidak berani ke puskesmas atau ke rumah sakit, boleh ke Posyandu siklus hidup. Nah di pelayanan Posyandu siklus hidup ini apakah berbayar atau dikenakan biaya Kak? Untuk Posyandu siklus hidup itu tidak berbayar sama sekali, jadi tinggal bawa buku yang tadi, nanti kita cek ya dari berat badan, tinggi badan, dan lakukan pelayanan dari screening bergantung dengan usia yang hadir. Jadi tidak ada pembayaran sama sekali. Oke, berarti keren ya healthy people ya. Semua Posyandu gratis. Jadi ayo datang ke Posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau pelayanan Posyandu ini nih Kak, apakah dia berbayar atau ada tarifnya? Untuk yang Posyandu siklus hidup itu tidak berbayar ya healthy people ya. Jadi silakan datang. Tadi yang seperti tadi saya sampaikan juga, bawa buku KIA, bawa buku lansianya, bawa buku juga yang catatan rapor kesehatan kalaupun ada, itu silakan hadir dengan pembawaan buku tersebut. Wah, keren ya healthy people ya.
Jadi ini gratis banget, makanya cepet yuk datang ke Posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, terakhir nih Kak, berikan closing statement Kak Evi nih kepada healthy people yang nonton. Ya, untuk healthy people berarti nanti kalau di lingkungan rumah healthy people itu ada posyandu, mungkin belum posyandu siklus hidup, mulai saja aware datang ke posyandu tersebut, mulai tanyakan saya bisa melakukan screening di mana dan kapan. Jadi dimohon ya untuk warga masyarakat untuk tetap datang ke posyandu siklus hidup. Semakin dekat, semakin sehat, kondisi ini akan meningkatkan derajat kesehatan kita. Jangan lupa datang ke posyandu ya, healthy people. Wah, sudah selesai nih Kak episode podcast kita Ya. kali ini ya. Terima kasih Kak Evi atas wawasan yang luar biasa hari ini. Semoga healthy people nih semakin paham, semakin peduli tentang kesehatannya dan datang ke Posyandu Siklus Hidup. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini supaya healthy people tahu layanan manfaat Posyandu Siklus Hidup ini. Nah, kita sama-sama ya Kak. Puskesmas Cengkareng, hebat dan profesional.